Saya Ketua Wilayah Rohani Santa Maria Ratu Pencinta Damai. Pada saat ini yang periode 2024 sampai 2027 yang masih aktif sekarang ini, untuk menceritakan pengalaman pribadi untuk menjadi Ketua Wilayah Rohani memang penuh lika-liku yang panjang untuk pribadi saya. Tapi untuk mengingat yang tarik ulur dari awal sampai saya menjadi Ketua Wilayah Rohani, memang kembali ke pribadi saya. Untuk pengalaman saya, awalnya itu keluarga itu tinggal di Gritma. Bersama keluarga kawin tinggal di Gritma. Pada saat itu yang di Gritma itu belum ada wilayah rohani. Dan semenjak itu mulai kami keluarga bertemu, ada beberapa keluarga Katolik yang tergolong masih sedikit di sana. Dari situlah kita dengan sepakat di Gritma itu kita bentuk suatu wilayah rohani yang baru. Dan pada saat itu Pastor Paroki Yesus Gembala Baik Paniki itu almarhum John Karundeng. Dan kami sampaikan kepada seberapa umat kita menghadap ke Pastor Paroki dan meminta untuk kita dibentuk suatu wilayah rohani sendiri. Dan pastor menyetujuinya dan dibentuklah wilayah rohani Santo Ambrosius. Umatnya 11 kakak. Ya, sekitar 11-12 kakak di situ. Saya memang dari Katolik, tapi cuma sekedar Katolik aja. Untuk secara iman yang gimana itu belum tahu mengenal itu Katolik yang gimana. Cuma ada bilang Katolik KTP. Tapi karena keterpanggilan umat sedikit bahwa kita berusaha membentuk suatu wilayah rohani, mau tidak mau ya kita sama-sama lah. Walaupun itu terkadang tak pikir wah susah. Jadi dengan diajak oleh ada beberapa tokoh-tokoh umat yang ada, yang sekarang juga masih ada, yang umat yang kita cari umat. Kita cari umat dan kita berjalan sama-sama. Walaupun itu kita belum lebih memahami apa itu kasih Tuhan terhadap saya pribadi dengan terhadap keluarga. Tapi dengan keadaan terpaksa, ya kami mulai mencari umat, berjalanlah. Sepanjang perjalanan itu kan udah ada perumahan Gereja Paniki Indah. Gereja Paniki Indah itu rumah itu baru seberapa di situ. Tapi kita coba cari dan beberapa toko umat lainnya kita cari dan dapat. Jadi kita kasih jadwal ibadah sampai jadwal Rosario itu Rosario itu dari Gritma ke GPI lumayan jauh. Sampai Rosario itu sampai satu hari itu 2 kali. Perjuangan itulah, kita kan jauh jalan, kita jalan kan harus jalan kaki itu ke GPI dari Gritma. Itu dengan beberapa tokoh umat. Waktu berjalan didapatilah beberapa tokoh, didapat umat yang mau bergabung dengan wilayah rohani Santo Ambrosius. Tapi semenjak itu secara pribadi saya pikir itu hal biasa, bukan suatu panggilan Tuhan bagi saya. Itu secara normatif aja, ya udah kita, karena kita juga dulu tinggal di Manado di Paroki Santo Yosef, sekarang tinggal di perumahan. Jadi saya pikir biasa-biasa aja itu. Walaupun dari tokoh-tokoh umat juga
kita sama-sama untuk saling untuk membangun. Tapi memang ada hasilnya itu dalam itu pencarian umat-umat tersebut. Sebelum ada gereja, sebelum ada paroki Bunda Teresa Kalkuta Gereja Peniki Indah, dan juga belum dibentuknya juga stasi di perumahan, kami bersama-sama umat Santo Ambrosius yang di dalamnya ada beberapa kepengurusan wilayah rohani. Periode pertama Ibu Shirley Karundeng sebagai ketua wilayah dan sekretaris Bapak Markus Menggana dan bendahara Ibu Sinta, dan dilanjutkan dengan pengurusan yang baru. Nah, di situ ada Bapak Pedro Pangembanan sebagai ketua wilayah rohani dan sekretaris Ibu Rini Karundeng, istri saya, serta Ibu Febe Tongkeles sebagai bendahara wilayah rohani. Kami dengan pengurusan baru itu yang kedua, kita juga masih melanjutkan mencari umat-umat Katolik yang berdomisili di Gereja Peniki Indah untuk bersama-sama kita mau tergabung dalam wilayah rohani Santo Ambrosius, dan kita mau kembangkan itu, dan dibentuklah di Gereja Peniki Indah, terbentuklah suatu wilayah rohani yang baru dengan awal itu adalah Santo Thomas Becket. Ya puji Tuhan, lama laun kita mulai, iman saya kayak mulai terbuka, lebih rasa lebih nyaman, walaupun masih belum sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Apa itu melayani Tuhan juga saya belum tahu, bro, saya Katolik. Tapi ya udahlah, mulai pelan-pelan mulai berkembang iman atau apa, mulai kesadaran, ya udahlah kita cobalah. Kayaknya mulai lebih nyaman, walaupun ya masih banyak hal yang larangan-larangan Tuhan masih jalanggar. Tapi ya udahlah, kita pelan-pelan mau memperbaiki. Dan selanjutnya udah berjalan wilayah Thomas Becket, kembali kita Ambrosius, masih tetap juga posisi yang masih sedikit. Karena jarak Gereja Peniki Indah sama Gritma itu jarak jauh, dan perumahan Gritma itu hanya luasannya hanya nggak besar. Dan pada saat pergantian pastor paroki, Pastor Ocek Palit, itu wacana itu ada untuk pembangunan, sudah pantas dikatakan ada pembangunan gereja di Gereja Peniki Indah dengan jumlah wilayah rohani, kalau nggak salah itu baru di Gereja Peniki Indah itu baru 2 wilayah rohani, 2 atau 3 wilayah rohani. Thomas Becket, 2 wilayah rohani, Thomas Becket sama Ursula. Itulah dengan pastor paroki wacana dan berketemu developer untuk menanyakan lahan bidang tanah itu untuk bangun gereja Katolik, dan pastor paroki berkoordinasi juga, dan didapati ada berapa tempat untuk bisa dijadikan lahan gereja. Disitulah dibentuk itu panitia pembangunan gereja. Karena pada saat itu disampaikan ke uskup bahwa pembangunan gereja itu harus didasari oleh umat sendiri. Walaupun ada donatur, walaupun ada sekian, harus didasari oleh umat sendiri. Apalagi jadi di Gereja Peniki Indah bukan berjalan untuk seperti sekarang ini saya sebagai ketua wilayah rohani ini, saya nak terbayangkan. Cuma pada prinsipnya waktu di saat saya lagi hancur dan ingin mau berubah, saya berpikir, apa diri ini yang mau berikan? Tidak ada modal apa yang ada di diri. Intinya ya udah, kegiatan apa saja di gereja
Itu aja. Untuk kelebihan lain basic untuk memimpikan suatu jadi ketua atau jadi apa itu tidak terbayangkan. Hanya diri aja yang berterima kasih ke Tuhan bahwa Tuhan setolong kita, Tuhan sayang kita. Di saat kita ada pergumulan besar, Tuhan bisa selamatkan dengan cara kita memberi diri dengan apa yang ada diri, kita berikan di gereja. Dan tidak terbayangkan untuk menjadi ketua wilayah rohani. Dan pada kemarin ini juga, waktu pergantian pengurus dan pemekaran, saya tidak sangka kalau pada hari itu Pastor Pitinangon mengumumkan saya sebagai ketua wilayah rohani. Perasaan dan hati bukan senang, ini mau kiamat. Mau kiamat, karena kenapa dikatakan mau kiamat? Karena kita tidak ada pengalaman untuk memimpin, tidak ada pengalaman dalam berorganisasi, tidak ada pengalaman untuk suatu wilayah rohani dengan umat, untuk tata ibadah gimana, cara-caranya gimana itu tidak tahu. Itulah yang penolakan besar kita untuk hal menjadi pemimpin di wilayah rohani. Saya mau apa ya, tenaga atau apa, kalau memang itu oke, saya berikan tenaga, mau waktu untuk mau kerja bakti atau apa, ya, siap. Tapi untuk jadi pemimpin itu memang tidak terbayangkan. Akhirnya dari Pastor Purki menyatakan harus terima bahwa itu salib harus dipikul dengan berat walaupun ini, tapi saya berdoa barangkali ini yang harus Tuhan kasih untuk kita menjadi lebih baik lagi walaupun berat. Tapi setelah dicoba, setelah jalani dalam proses belajar untuk mau tata ibadah, berdoa apa saja dalam gereja, untuk ambil waktu, ambil bagian dengan penuh sukacita, dengan hati. Setelah saya jalani, semua itu salib dipikul jadi ringan. Jadi memang pengalaman ini pribadi juga keluarga. Ya mau bilang bagaimana, memang mau jadi ketua wilayah rohani memang penuh tantangan, banyak tantangan dan hambatan. Karena kini tinggal di Gereja Peniki ini berbagai suku, berbagai daerah dan berbagai sosial, berbagai pekerjaan itu ada di sini. Rata-rata semua orang pekerja kantoran dan swasta. Jadi mereka sebenarnya ada yang lebih hebat, tapi ya nggak tahu bisa dipilih jadi ketua wilayah rohani sampai sekarang ini masih kita bisa jalani dengan baik. Ya, tantangan sebagai ketua wilayah rohani memang banyak tantangan, karena kemudian saja pribadi saya sebagai ketua sebenarnya tidak ada kompetensi apa-apa, pengalaman tidak ada dalam berorganisasi. Tapi karena di wilayah dan di Gereja Peniki ini potensi umat luar biasa. Semua pekerja, semua dari perukir yang besar di Manado ada di Gereja Peniki Indah. Tapi dengan keterbatasan saya untuk menjadi ketua wilayah rohani, saya coba jalankan, dan dengan keterbatasan saya mohon masih belajar dalam hal organisasi dan untuk beribadah, dan coba saya jalani semua itu. Walaupun itu semua itu memang tidak mudah untuk dijalani, karena kita paroki Gereja Peniki Indah, tuntutan dari paroki, program-program itu kita harus jalankan dengan keterbatasan saya. Saya juga sebagai pekerja juga
kegiatan dinas, sip-sip, semua dinas malam. Baru kita juga ada bantu istri, ada usaha kecil untuk bisa tambah-tambah kehidupan keluarga. Saya juga harus memperhatikan orang tua saya yang sudah tua, yang ada di Manado. Jadi dengan keterbatasan waktu, memang harus dituntut. Kita harus hadir tiap kegiatan wilayah rohani, tiap kegiatan di paroki. Meminta wilayah rohani untuk bisa terlibat dalam kegiatan paroki. Mau tidak mau saya harus hadir, walaupun itu ada yang harus dikorbankan. Memang semua itu sesuatu harus ada yang dikorbankan, tapi harus diprioritaskan yang mana, diatur yang mana semua. Pada intinya umat di wilayah tetap saya dengan penuh keterbatasan saya akan melayani umat wilayah rohani, dan untuk gereja, untuk Tuhan saya tetap memberi waktu untuk Tuhan dan untuk di paroki. Ya, harapan saya untuk kita pengurus-pengurus wilayah rohani, DPP, ataupun umat di paroki Bunda Teresa Kalkuta Gereja Peniki Indah, sebenarnya nggak terlalu banyak kita harapan sih, karena saya berpikir umat di Gereja Peniki Indah punya potensi dan luar biasa, tapi hanya seberapa aja yang bisa sampaikan. Untuk harapan dari para pengurus yang hebat-hebat semua, layanilah Tuhan, carilah Tuhan. Walaupun dikasih tanggung jawab kita sebagai pengurus, jalanilah dengan tulus, cari dengan ikhlas untuk melayani Tuhan. Jadilah diri sendiri untuk melayani Tuhan, agar kita pengurus bisa melayani Tuhan dan umat bisa kita layani dengan baik. Kalau kita dengan tulus ikhlas, apapun halangan, hambatan, pasti kita tidak menjadi beban untuk kita sebagai pengurus. Karena kedepannya tantangan kita pengurus dengan sekarang yang udah lebih berat, dan tetaplah kita untuk siap untuk melayani Tuhan dan melayani umat.